Merah Putih Republik Indonesia Papua, kita ada hadir dari berbagai kelompok organisasi terkait dengan situasional hari ini di Papua dan seluruh tanah Papua terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka mempercepat perubahan pembangunan di Papua. Jadi itu sebabnya, karena semua organisasi yang ada dibentuk oleh kekuatan kultur, tetapi juga ada dibentuk oleh kekuatan mahasiswa. Ini kita lihat masing-masing punya kemampuan, mempunyai kapasitas untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi ini ada. Makanya itu kita mau satukan dalam sebuah kekuatan yang kita anggap ini cukup besar, supaya semua aspirasi itu bisa terakomodir dengan baik, lalu kita akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah. Dan juga kita hadir untuk bagaimana memberikan beberapa catatan penting terkait dengan situasional daerah, supaya rakyat tidak banyak menerima informasi-informasi yang datangnya dari beberapa kelompok maupun perorangan yang ini mengasut kehidupan masyarakat dan kehidupan kita sebagai anak bangsa di tanah Papua secara keseluruhan, tapi khususnya Provinsi Papua, yang telah memberikan kehidupan kepada kita sekalian, yang telah menyertai kehidupan kita sekalian mengawali tahun 2021 hingga pada anak tangga yang kedua, pada bulan yang kedua, tepatnya pada tanggal 19 Februari 2021, kita komponen Barisan Merah Putih Republik Indonesia telah memahami dan mencoba untuk berkali-kali melakukan diskusi-diskusi, dan kita juga sudah bertemu dengan beberapa pimpinan daerah, termasuk Bapak Panglima Kodam 17 yang baru, dan nanti juga kita akan bertemu dengan Bapak Kapolda dan juga pada pemerintah daerah. Tetapi kita sudah melakukan komunikasi untuk kita memberikan sikap kita untuk melakukan dukungan penuh. Adapun pernyataan sikap kita sebagai berikut. Komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua, dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kami, organisasi pejuang setia, pengawal ideologi Pancasila yang tergabung dalam komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua, menyatakan sikap komitmen terhadap seluruh kebijakan pemerintah sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua berkomitmen menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia Papua tetap memberikan dukungan terhadap setiap keputusan pemerintah di mana telah mengagendakan perubahan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan tetap menjaga hak-hak dasar rakyat Papua yang diamanatkan dalam undang-undang dimaksud. 3. Kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, agar dapat membentuk lembaga independen mengelola dana otonomi khusus terpisah dari dana APBD. 4. Kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat di mana telah menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah untuk ada kebijakan pemekaran provinsi
dan juga dapat diakomodir pemekaran kabupaten kota yang sesuai dengan dokumen usulan pemekaran yang telah ada. Kelima, kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada untuk tidak terhasut dengan berita-berita yang berasal dan dari oknum atau pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa, dan memohon kepada pihak kepolisian negara Republik Indonesia untuk bertindak tegas melakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua mendukung sepenuhnya Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengejar dan menangkap kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB yang telah membuat jatuhnya korban dari pihak sipil maupun TNI Polri. 7. Kami putra dan putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua mendukung pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas pejabat atau siapapun, pelaku atau siapapun yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana otonomi khusus yang mengakibatkan kerugian negara yang berimbas pada instabilitas wilayah Papua. Demikian komitmen putra-putri komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua. Klimbai, Jayapura, 19 Februari 2021. Kami yang bertanda tangan di bawah ini seluruh pimpinan komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua. Demikian pernyataan yang telah kami bacakan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kita semua yang ada di depan sini untuk memberikan saran masuk atau tambahan sesuai dengan komitmennya. Kita mulai dari yang termuda, pemuda yang paling ujung, supaya silakan sampai dengan terakhir dengan Pak Hondo ya, bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Kenapa lembaga independen? Supaya dia memberikan proteksi terhadap aspirasi masyarakat, seperti pimpinan lembaga adat. Hari ini di seluruh Republik Indonesia lembaga-lembaga adat ini tersingkir, padahal mereka adalah yang melakukan komitmen untuk mendirikan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang disebut kebinekaan, itu kekuatan kultur yang Bung Karno persatukan untuk membentuk yang disebut kebinekaan. Bicara Pancasila ada di Undopolo, tidak ada di tempat lain. Dialah yang melakukan Pancasila ini dengan baik sejak hadirnya Tuhan anugerahkan dia dalam kehidupan dia di seluruh wilayah adat di Republik ini. Jadi kalau mereka di luar dalam sistem, inilah kita mengundang malapetaka di dalam kehidupan kita di Republik Besar. Makanya kita sering merekomendasikan pimpinan-pimpinan adat itu harus diakomodir dan diupah oleh negara, supaya mereka terstruktur dengan baik, karena struktur kita tidak bisa kita rubah dia. Mau buat pemerintahan apa saja, dia ini harus ada tepat pada tempatnya, supaya dalam keputusan adatnya itu tidak melenceng dari sebuah kebijakan pemerintah yang pemerintah berikan kepada masyarakat adat. Inilah yang kita memberikan proteksi, dan inilah kita menolong pemerintah untuk hadirnya lembaga independen atau lembaga otorita pengelolaan dana otonomi khusus. Karena kebijakan negara yang sangat spektakuler ini kalau tidak dimanage dengan baik, ini juga mengakibatkan kepada instabilitas negara. Kalau kebijakan-kebijakan negara yang sangat spektakuler ini kalau tidak diatur dengan baik juga akan menyulitkan kita.
Berikut yang terakhir, pemerintah pusat harus percaya kita yang ada dalam sistem pemerintahan di Papua ini. Jangan bicara percaya setengah-setengah, harus percaya kita penuh. Karena sampai hari ini Merah Putih tetap berkibar dengan gagahnya di bumi Cendrawasih. Jadi siapa saja yang bertugas di tanah Papua, dia telah melakukan tugasnya dengan baik untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Sampai dengan kepala kampung atau kepala suku. Jadi pemerintah harus percaya benar dan harus datang benar, tepat kepada orang yang tepat di Papua. Jangan salah alamat, nanti jadi sulit. Demikian atas perhatian kita semua. Oh, silakan. Saya Ian Christian Arebo, SHMH, Ketua Umum Pemuda Adat Papua. Yang saya minta di sini adalah perhatian yang serius dari pemerintah Provinsi Papua terhadap situasi Kamtibmas di Intan Jaya. Jangan hanya berharap kepada TNI Polri sebagai aparat keamanan yang menjaga Kamtibmas di sana, tetapi ada perhatian juga yang harus dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Papua, sehingga hal ini tidak menjadi lepas tangan. Seperti itu. Yang kedua, saya minta kepada oknum-oknum yang saat ini bermanuver politik di luar Papua untuk bicara tentang Otsus dan pemekaran, saya rasa tidak perlu. Karena panja otonomi khusus dan panitia pemekaran itu sudah dibentuk masing-masing. Sehingga biarlah mereka yang punya kewenangan untuk melakukan aktivitas mereka, daripada kita yang tidak punya kewenangan untuk berbicara soal itu. Yang ketiga, saya minta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, untuk menyelidiki terkait dengan penyalahgunaan anggaran Otsus sebesar 1,85 triliun. Demikian, terima kasih. Untuk apa mau bangun 2 lantai? Cuma 2 lantai itu kita setengah mati mau ketemu gubernur, apalagi wakil gubernur. Terlalu apa? Ada indikasi kuat untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya pikir belum saatnya, belum terlalu penting untuk pembangunan gedung kantor gubernur 22 lantai. Itu terlalu dipaksakan. Saya pikir ada indikasi lainnya. Jadi saya harap kepada pemerintah kita bahwa masih banyak masyarakat di kampung-kampung yang membutuhkan sentuhan pemerintah Provinsi Papua. Anggaran yang dikasih dari negara kepada pemerintah provinsi harus dikelola secara baik, dipakai secara baik, supaya bermanfaat dan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat di kampung-kampung yang ada di Provinsi Papua. Jangan gunakan uang itu untuk buat hal-hal atau sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak membawa kesejahteraan untuk masyarakat Papua. Jadi saya menyatakan bahwa tidak penting pembangunan gedung kantor gubernur 22 lantai. Terima kasih. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Ya. Mantap. Oke. Jadi begini. Dari evaluasi perjalanan panjang penggunaan dana otonomi khusus ini, dia ketika masuk di dalam yang namanya kas daerah, itu dia hilang makna dan penggunaan juga hilang. Dari provinsi ini sebenarnya ada perdasusnya dalam pembagian, tetapi kalau sudah turun di kabupaten, itu dia sudah menjadi kewenangan daerah. Dan kita mengikuti perjalanan musrembang Otsus ini, hampir sekian persen aspirasi dari masyarakat adat itu tidak terkomodir karena dia sudah dalam sistem. Saya waktu itu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat adat, kita tidak boleh baku marah karena ini sistem. Karena ini sistem dan ini regulasi yang dipakai untuk menyusun sebuah program yang ada dari bawah. Dengan melihat situasional ini dan terkesan orang Papua tidak tahu uang Otsus ini yang bagaimana. Yang dong tahu ini itu dana desa itu dari presiden kasih itu. Tanya orang di kampung dong kasih tahu uang ini, kebijakan ini. Otsus ya. Dong tidak bilang Otsus. Wajar kalau mereka bilang dong tidak tahu Otsus. Kan tanya doa yang pakai uang Otsus begitu. Sehingga ada kesan terkondisikan
dari kita yang ada dalam sistem pemerintahan itu mengkondisikan rakyat menolak otsus itu terkondisikan. Padahal yang menggunakan dana otsus ini orang lain atau orang yang dalam sistem pemerintahan. Periksa dari Sorong sampai dengan Jayapura, dari Merauke sampai dengan Sorong, yang ada dalam sistem itu adalah pengguna anggaran adalah putra-putri pejuang. Kita punya mamade, om, kakak, bapak, mereka adalah pengguna anggaran dan tahu betul uang ini lari kemana. Ketika kita mengkondisikan rakyat untuk menolak otsus, ya wajar mereka tidak tahu gitu. Dari akumulasi pergerakan penggunaan dana otsus sampai sedetail ini, maka kita dalam diskusi-diskusi kita harus cari solusi untuk sampaikan kepada pemerintah. Solusinya bentuk lembaga independen. Lembaga independen ini jangan lagi memasukkan orang yang tidak tahu masalah di Papua, masalah otsus. Begitu. Harusnya anak yang besar dan lahir di Papua yang tahu tentang Papua, dia itu yang masuk dalam struktur ini. Jangan hanya karena dia datang tugas sebentar, dia keluar lalu ada yang punya kewenangan bisa masukkan dia, dan ini lembaga jadi kacau lagi. Jadi kami komponen Merah Putih akan kawal secara baik ketika ada kebijakan pemerintah dalam ini presiden untuk membentuk lembaga independen. Lembaga independen ini dalam rangka penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tema besar yang kami kirim. Jadi ini bukan kita punya keinginan untuk kita mau masuk sebuah jabatan dan lain sebagainya. Tidak. Pertama akan mengakomodir anak-anak kita yang cerdas, yang punya kedisiplinan yang baik. Mereka duduk dalam struktur lembaga ini karena terstruktur dari pusat sampai ke kampung. Ada sekian ribu orang yang tergeser ke lembaga ini. Yang punya idealis yang baik, nasionalisme yang baik, integritas yang baik, komitmen untuk bisa bersama-sama pemerintah membangun negeri ini. Upah yang ada dalam lembaga ini, upah yang kita minta untuk bisa diupah dengan nilai angka yang tepat, sehingga dia dengan senang hati, dengan baik. Ya. Bagian sedikit terkait dengan pentingnya lembaga independen. Hari ini kita harus jujur, kita bisa proteksi secara khusus ya, birokrasi ya, birokrat. Kita bisa lihat di birokrasi di pemerintahan, dengan mereka yang mengelola dana otonomi khusus dengan mereka yang tidak mengelola dana otonomi khusus. Di situ ada kesenjangan sosial yang sangat ya menonjol. Eselonnya bisa sama, pangkatnya bisa sama, tetapi hari ini mereka yang mengelola dana otonomi khusus tiba-tiba berubah menjadi orang kaya raya. Padahal eselon mereka sama dengan pejabat yang lain di daerah lain. Ada apa sebenarnya? Apa nenek moyangnya orang Cina yang bisa simpan hartanya sampai warisan sampai 7 turunan. Nah buktinya hari ini kita bicara, hari ini ada temuan 1 triliun sekian yang tadi kita ada 1,85 triliun. Dari mana? Nah ini ada kesenjangan sosial. Eselon bisa sama, pangkat bisa sama, pejabatnya sama semua ya. Di daerah ini dengan daerah A sana semua sama, mestinya ekonominya itu bisa sama saja. Tapi berbeda dengan mereka yang kelola otonomi khusus dengan mereka yang tidak kelola otonomi khusus. Karena itu memang penting sekali untuk lembaga ini harus berdiri. Ya, bila perlu melibatkan mulai dari lembaga adat, ya, mulai dari adat dengan seluruh komponen yang ada bisa ada di dalam lembaga yang nanti akan dibentuk itu. Dan kami tetap akan mendukung itu. Saya pikir itu. Ini salah satu contoh saya kasih indikasi itu. Di birokrat saja sudah kelihatan. Ya, birokrasi ini sudah kelihatan di sini. Pangkat jabatan eselon bisa sama, tapi kenapa yang kelola dana otonomi khusus bisa berubah? Seperti pegang lampunya Aladin, tiba-tiba berubah, meminta apa saja bisa jadi. Ya. Kemudian yang tidak kelola, tinggal begitu-begitu saja, tidak berubah. Hanya itu satu, ini saya sampaikan ya. Masih banyak tapi sudah itu. Terima kasih. Sebenarnya. Sesi Baik, selamat sore. Nama saya Jack
Johnson Bularo, Ketua Umum Gerakan Pemuda Jayapura, aktivis Tanah Tabi. Saya mendukung penuh pernyataan yang telah disampaikan oleh Barisan Merah Putih, ya. Karena ini semua adalah pikiran dari seluruh rakyat yang ingin hidup damai. Itu yang kita inginkan, ya. Karena itu saya mendukung penuh, dan saya ingin menyampaikan kepada negara ini punya alat yang cukup kuat. Karena itu untuk seluruh situasi, kondisi di tanah Papua hari ini yang bergejolak, saya pikir negara mampu untuk menyelesaikan. Karena itu saya harap untuk hal ini tidak dibiarkan kemudian terpelihara, konflik ini terus berkepanjangan dan Papua dijadikan sebagai tempat untuk konflik, ya. Saya hanya menegaskan itu. Saya harap untuk negara dengan tegas untuk menghentikan segala tindakan yang memprovokasi dan juga mengacaukan tanah kami, tanah Papua. Tanah Papua ini sudah dikenal dengan tanah damai. Jadi saya pikir konflik ini segera diakhiri, dan hal-hal lain yang sudah kita sampaikan melalui poin yang telah kita dengar tadi, saya pikir itu keinginan kita. Jadi saya harap untuk segera di tahun yang baru Pak Presiden segera untuk bisa menjawab dan merealisasi. Itu bukan keinginan sekelompok orang, tapi keinginan seluruh masyarakat di tanah Papua. Demikian saya kembalikan. Yang pertama, saya sebagai anak Saireri, sebagai aktivis terkait pemekaran, saya tidak bicara skop Papua, tapi saya bicara skop Saireri saja. Karena saya kabupaten juga itu sudah harus dimegarkan, karena kabupaten itu tim pansusnya sudah berjuang dari tahun 2007 atau 2008, tapi sampai saat ini belum ada pemekaran. Begitu, oleh sebab itu saya meminta kepada pemerintah agar daerah saya bisa dimekarkan, karena dari kasat mata saya Kabupaten Induk hari ini Waropen sangat ketinggalan jauh dari apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu saya sebagai generasi muda khusus dari Waropen wilayah timur, saya sangat mengharapkan agar ada pemekaran untuk daerah saya, khusus Kabupaten Gondomisi Sari. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih waktu saya kembalikan. Saya Rando Remaga dari Saireri. Saya aktivis. Saya sekjen di Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Intelektual Masrei, salah satu KP lokal dari tingkat distrik yang berkecimpung di KIP Provinsi Papua sebagai laboratorium PK daerah. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Mantap. Silakan. Saya Max Sapter Ohe, Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua, meneruskan arahan dari Bapak Kepala Barisan Merah Putih untuk menjalankan organisasi Barisan Merah Putih Provinsi Papua bersama Bung Yonas Trusi sebagai sekjen Barisan Merah Putih Provinsi Papua. Sementara perkenalan kami kita dulu. Terima kasih. Lanjut ya. Ya, silakan. Baik, selamat siang. Nama saya Jack Puraro, Ketua Umum Gerakan Pemuda Jayapura dan juga sebagai aktivis Pemuda Tabi. Mungkin sementara itu saja. Ya, mantap. Ya. Baik, selamat sore untuk rekan-rekan pers yang saya hormati dan banggakan. Saya Yan Christian Arebo, SHMH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua. Saya aktivis dari Saireri. Terima kasih. Baik, selamat sore teman-teman pers. Saya Yang Beruai, salah satu tokoh adat di Kabupaten Jayapura, juga sebagai Ketua Ormas Presidium Putra Putri Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mungkin sudah diketahui dan kita harus sebutkan nama. Saya Yonas Alphonse Nusi, pimpinan organisasi Barisan Merah Putih Republik Indonesia
yang saat ini tetap bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain untuk menyuarakan supaya pembangunan tetap berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan terima kasih Bung Yonas atas waktunya. Selamat sore teman-teman wartawan. Saya Niko Mauri, Ketua Barisan Merah Putih Kota Jayapura, tapi juga Ketua Deparda Pemuda Pancamarga Provinsi Papua. Saya Enrikus TBGC dari masyarakat, mewakili masyarakat adat dari selatan tanah Papua. Baik, Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua meminta kepada pihak-pihak yang selalu memanfaatkan masyarakat dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab, baik yang ada di Jakarta yang selalu mereka main dengan media untuk menghancurkan Papua. Dan kesempatan ini saya minta agar mereka berhenti dengan cara-cara mereka untuk menghancurkan Papua. Dan saya minta juga kepada pihak yang di Polri untuk melihat, mendata mereka dan memberi mereka pelajaran agar mereka berhenti merusak bangsa ini. Mungkin itu yang dari kami bisa tambah. Terima kasih. ini memang pertanyaan yang baik. Langkah konkretnya hari ini kita bersatu. Komponen Merah Putih bersatu hari ini untuk bisa menyikapi seluruh apa yang terjadi hari ini di Papua. Yang berikut, fungsi kebersamaan ini adalah fungsi bagaimana kita fungsikan kekuatan organisasi kita untuk melakukan, menyampaikan aspirasi, melakukan koordinasi kepada lembaga pemerintah, dalam hal ini pihak penegak hukum. Jadi salah satu langkah konkret kita barang ini nanti sampai di pihak penegak hukum. Ada spesifikasi tersedia tidak? Itu kan secara general ya. Secara spesifikasi kita dalam diskusi, dalam pertemuan pasti ada komunikasi yang konkret terkait dengan langkah-langkah yang nantinya dilakukan oleh pihak penegak hukum. Itu ranahnya mereka. Tugas kita organisasi adalah bagaimana memberikan respon, dukungan kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Sehingga di situ tidak ada kesan ada tembang pilih. Kalau memang dia bersalah dalam melakukan pelanggaran hukum, ya penegak hukumlah, aturanlah yang melakukan tindakan hukum terkait dengan apa yang dia telah lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bahwa langkah konkret hari ini komponen Merah Putih bersatu. Di dalam kebersamaan ini kita sebenarnya agenda kita tutup, tetapi kebersamaan ini kita akan turut memberikan proteksi terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan revisi Undang-Undang Otsus, dan juga semua kebijakan negara untuk bagaimana melakukan percepatan perubahan di Papua. Ini kami ada timnya cukup solid, tim IT juga sudah siap untuk kita memberikan proteksi terhadap upaya-upaya pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan konkret terkait dengan perubahan Papua. Terutamanya kita kawal penggunaan dana otonomi khusus dengan baik, supaya tidak terjadi kesalahan yang kedua kali. Konkretnya, negara harus membentuk lembaga terpisah. Lembaga terpisah ya. Yang mengelola, lembaga independen terpisah, sehingga dia mengelola dana otsus. Contoh, kalau misalnya Kabupaten Jayapura membangun rumah sakit, lembaga ini dia akan cek apakah tidak ada posting dana dari APBD. Kalau ada posting, berapa total dari kebutuhan pembangunan rumah sakit itu, supaya tidak ada kesan terjadi pendobolan pembiayaan. Dan itu yang kita lihat, kita nilai secara keseluruhan. Terkait dengan pemekaran, beberapa hari lalu di media kita di Papua terbesar ini, Cepos, ada memuat pernyataan Bapak Wakil Gubernur.
terkait dengan honorer di Papua. Itu ada sekitar 60.000. Siapapun Anda coba memberikan proteksi terhadap kebutuhan rakyat untuk mendapatkan pekerjaan. Dan ini kami sudah sampaikan ke pemerintah pusat, kemana-mana, adanya kuota khusus honorer itu merupakan bagian dari perjuangan. Tetapi kalau ada pemekaran, pendistribusian, kekuatan 60.000 ini akan terserah di wilayah yang sudah dibekarkan ini. Ini bagian dari solusi yang kita akan capai bersama-sama. Ini 60.000, mau dibawa kemana ini? Nah, ini persoalan yang ada menimpa kita hari ini, sehingga perlu kita sikapi semua kebijakan negara ini dengan pikiran-pikiran positif yang baik untuk kepentingan kita bersama. Mungkin itu ya. Kami hormati dan banggakan, seperti yang tadi saya sampaikan, kita hanya melakukan amanat yang ditinggalkan oleh orang tua kita, khususnya inisiator Bapak Manopolo Orang Sohe yang adalah Ketua Umum Barisan Merah Putih. Beliau sampaikan bahwa Nusi dengan teman-teman coba bersatu supaya menyuarakan apa yang kita sudah lakukan. Olehnya itu, tanggal 19 Februari ini merupakan titik di mana kita bersama-sama komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua menyampaikan sikap kita untuk mengawal setiap keputusan negara terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat di tanah Papua. Sehingga saya mohon izin kepada teman-teman pimpinan organisasi yang ada bersama-sama, ada yang bertindak sebagai pimpinan adat Manopolo yang telah bersedia merendahkan diri hadir bersama-sama komponen Merah Putih. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebuah tokoh muda yang dipercayakan, yang merupakan amanat adat yang beliau laksanakan, bisa merendahkan diri hadir bersama-sama dengan organisasi, menempatkan diri dalam posisi yang tepat untuk demi kepentingan pembangunan di tanah Papua. Ini kami berikan apresiasi. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Ondo yang bersedia menerima tanggung jawab sebagai Ketua Umum Putra Putri Pejuang Pepera, berkomitmen untuk bersama-sama dengan kita yang lain. Baik, terima kasih. Nanti terakhir Pak Ketua P5 yang adalah Manopolo sebagai mewakili pimpinan adat di Papua menyampaikan beberapa pokok pikiran. Apa yang kita sudah sampaikan lewat kesempatan ini, tugas kami ini siap menjadi jembatan yang baik dari rakyat kepada pemerintah. Jadi aspirasi masyarakat dalam keadaan apapun kita akan menyampaikan kepada pemerintah sehingga itu dapat diakomodir. Contohnya perjuangan untuk hadirnya hak konstitusi rakyat Papua itu kita komponen Merah Putih hadirkan untuk rakyat di tanah Papua. Papua Barat dan Papua hari ini menikmatinya. Ketika kita perjuangkan itu, banyak sekali tantangan yang datang sini berganti. Adik-adik wartawan yang senior-senior yang ada di turut mengikuti itu dengan baik. Sekalipun perjuangan itu sangat pelik, tetapi kita mampu hadirkan hak konstitusi rakyat Papua dalam yang dimanatkan oleh Undang-Undang Otsus itu menjadi sebuah kenyataan. Dan inilah yang kita lakukan secara terus-menerus. Kami juga sudah pernah menyuarakan ada sebuah lembaga khusus yang menangani dana otonomi khusus. Kehadiran UP4D merupakan murni pikiran organisasi komponen Merah Putih, bukan dari yang lain-lain. Olehnya itu hari ini juga kita juga menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk sebuah lembaga independen terpisah dari lembaga-lembaga yang lain, sehingga pengelolaan dana otsus ini benar-benar akan sampai ke tangan rakyat oleh karena terstruktur dengan baik dari istana sampai ke kampung. Ini bagian daripada gerakan-gerakan stabilitas yang mana rakyat mengikuti uang
dana yang diposting ini dia bisa ikuti dengan baik, dia juga bisa merasakan dengan baik. Mungkin ini yang menjadi stressing di dalam penyampaian aspirasi kita, supaya kita bersama-sama menyamakan persepsi dari berbagai kelompok, berbagai komponen masyarakat. Kita lihat bahwa dalam revisi undang-undang ini ada pasal tambahan. Ada pasal tambahan untuk bisa lembaga independen ini masuk di dalam undang-undang otonomi khusus, sehingga kita jangan saling menyalahkan. Mungkin itu yang kami ingin tambahkan. Silakan Pak Ondo. Kami komponen Merah Putih ya, komponen Merah Putih Papua di Indonesia, kami bersama seluruh anggota kami siap mendukung upaya atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, untuk menindak tegas siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi dalam otsus. Kami siap dukung. Kita ketahui bersama bahwa di Papua ini, kalau ada satu pejabat dikaitkan dengan kasus korupsi dalam otsus, akan ada aksi-aksi untuk melakukan pembelaan kepada dia. Aksinya dibilang jangan mengkriminalisasi, jangan membunuh karakter pejabat itu. Kami adalah elemen Merah Putih yang siap mendukung apa yang akan dilakukan langkah-langkah tegas oleh aparat penegak hukum, oleh pemerintah, untuk menghadapi kelompok atau pihak-pihak yang melakukan pembelaan terhadap pejabat yang ditemukan melakukan korupsi terhadap dana otsus. Hari ini Papua masih bergejolak. Pejabat-pejabat yang korupsi harus juga ditangkap, karena mereka juga yang mengakibatkan, membuat sehingga Papua sampai saat ini masih bergejolak. Oleh sebab itu, dukungan real kami dari komponen Merah Putih Papua siap, kami bersama seluruh barisan anggota kami, organisasi kami siap mendukung langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang dapat kami sampaikan. Pak, ada kekhawatiran? Semua. Selamat sore. Ya. Saya yang Luai, Ketua Presidium Putra Putri Pejuang PPRA Papua 5 di Papua. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang Wadah Kelima. Ya. Wadah Kelima ini sebuah wadah yang mengakomodir semua putra-putri, anak cucu daripada 1026 tokoh-tokoh Papua yang saat itu mewakili Irian Barat terlibat dalam Dewan Musyawarah PPRA tahun 1969. 1026 tokoh-tokoh Papua Barat atau Irian Barat saat itu di tahun 1969 secara bulat ya, sudah memutuskan Papua atau Irian Barat saat itu atau Papua Barat saat itu sudah menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini kami semua dalam komponen Merah Putih Papua di Indonesia, di tanah Papua yang saat ini kami hidup pimpinan-pimpinannya, kami merupakan anak-anak daripada pejuang yang sudah memutuskan Papua ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebagai penjelasan tentang wadah atau ormas.
menyikapi situasi dan kondisi Papua saat ini. Kita sudah menghabiskan banyak energi dari generasi ke generasi. Saat ini kita ke generasi yang berikutnya yang masih juga menghabiskan energi, daya pikir kita untuk memikirkan bagaimana Papua ini maju, bagaimana Papua ini damai. Hari ini kami bersama-sama dengan seluruh ormas atau elemen atau komponen Merah Putih melakukan jumpa pers ini dengan tujuan untuk kedamaian dan kemajuan. Situasi dan kondisi yang sudah lewat tentang aksi-aksi penolakan otonomi khusus Jilid 2 itu kami dari komponen Merah Putih Papua kami sudah sikapi dan situasi itu sudah ada. Saat ini kita menghadapi adanya tokoh-tokoh Papua, tokoh politik, intelektual yang sedang menolak pemekaran. Pemekaran adalah aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah pusat, dan saat ini pemerintah pusat sudah menyetujui dan sedang dibahas untuk ditetapkan. Terlepas daripada pro kontra tentang pemekaran atau daerah otonomi baru, penambahan 3 provinsi di tanah Papua, yang perlu kita dasari adalah tujuan pemerintah menyetujui aspirasi masyarakat dengan adanya daerah otonomi baru, yaitu provinsi baru. Ini untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kedamaian masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Itu yang perlu kita dasari. Tidak ada tujuan-tujuan lain daripada pemekaran itu. Inti daripada pemekaran itu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kami sangat setuju dengan respon dari pemerintah pusat untuk menyetujui daerah otonomi baru di tanah Papua. Jadi kepada seluruh masyarakat Papua, khususnya tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh politik, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menegaskan, jangan menggeneralisir. Pernyataan Anda itu adalah pernyataan seluruh rakyat Papua. Saya setuju. Saya ulang, siapapun dia, orang Papua sebagai tokoh intelektual atau tokoh apa, seperti Pak, saya kami tidak sebut namanya, kami sama-sama sudah sepakat yang tidak tinggal di Papua untuk jangan menggeneralisir pernyataanmu, pikiranmu itu adalah pikiran dan pernyataan seluruh masyarakat di Papua. Masyarakat di Papua ini ada pemerintah kabupaten kota, ada DPR kabupaten kota, ada Pemprov pemerintah provinsi, ada DPRD, ada MRT sebagai lembaga representasi itu. Jadi kami juga di masyarakat adat, tanah Papua ini terbagi dalam 7 wilayah adat. Jangan seseorang dari wilayah adat tertentu mau menggeneralisir pikirannya atau pernyataan dia itu mewakili seluruh atau 7 wilayah masyarakat adat. Itu kami tolak. Silakan Anda berbicara untuk wilayah adatmu, karena pemekaran ini untuk memajukan wilayah. Jangan Anda berbicara, pernyataanmu
dan mengaitkan itu adalah pikiran dan pernyataan seluruh masyarakat adat. Yang terakhir, saya selaku tokoh adat di Kabupaten Jayapura, seorang pemimpin masyarakat hukum adat, kami minta kepada pemerintah pusat, jangan lagi mengabaikan pemimpin masyarakat hukum adat. Hari ini Papua kita kacau dan lain sebagainya karena pemimpin masyarakat hukum adat ini diabaikan. Pemimpin masyarakat adat dengan masyarakat adatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sangat mengikat. Kita sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kedamaian wilayah adat kami. Kita juga sama-sama mempunyai kewajiban untuk memajukan masyarakat adat yang wilayah adat kami. Itu yang terima kasih. Kami sama-sama sudah sepakat untuk jangan menggeneralisir pernyataanmu, pikiranmu itu adalah pikiran dan pernyataan seluruh masyarakat di Papua. Masyarakat di Papua ini ada pemerintah kabupaten kota, ada DPR kabupaten kota, ada Pemprov pemerintah provinsi, ada DPRD, ada LRT sebagai lembaga representasi itu. Jadi kami juga di masyarakat adat, tanah Papua ini terbagi dalam 7 wilayah adat. Jangan seseorang dari wilayah adat tertentu mau menggeneralisir pikirannya atau pernyataan dia itu mewakili seluruh atau 7 wilayah masyarakat adat. Itu kami tolak. Silakan Anda berbicara untuk wilayah adatmu, karena pemekaran ini untuk memajukan wilayah. Jangan Anda berbicara pernyataanmu dan mengaitkan itu adalah pikiran dan pernyataan seluruh masyarakat adat. Yang terakhir, saya selaku tokoh adat di Kabupaten Jayapura, seorang pemimpin masyarakat hukum adat, kami minta kepada pemerintah pusat, jangan lagi mengabaikan pemimpin masyarakat hukum adat. Hari ini Papua kita kacau dan lain sebagainya karena pemimpin masyarakat hukum adat ini diabaikan. Pemimpin masyarakat adat dengan masyarakat adatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sangat mengikat. Kita sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kedamaian wilayah adat kami. Kita juga sama-sama mempunyai kewajiban untuk memajukan masyarakat adat yang wilayah adat kami. Itu yang terima kasih. Tentang aksi-aksi penolakan otonomi khusus Ciletuan, itu kami dari komponen Merah Putih Papua, kami sudah sikapi dan situasi itu sudah ada. Saat ini kita menghadapi adanya tokoh-tokoh Papua, tokoh politik, intelektual yang sedang menolak pemekaran. Pemekaran adalah aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah pusat, dan saat ini pemerintah pusat sudah menyetujui dan sedang dibahas untuk ditetapkan. Terlepas daripada pro kontra tentang pemekaran atau daerah otonomi baru, penambahan 3 provinsi di tanah Papua, yang perlu kita dasari adalah tujuan pemerintah menyetujui aspirasi masyarakat dengan adanya daerah otonomi baru, yaitu provinsi baru. Ini untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kedamaian masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Itu yang perlu kita dasari. Tidak ada tujuan-tujuan lain
daripada pemekaran itu. Inti daripada pemekaran itu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kami sangat setuju dengan respon dari pemerintah pusat untuk menyetujui daerah otonomi baru di Tanah Papua. Jadi kepada seluruh masyarakat Papua, khususnya tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh politik, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menegaskan, jangan menggeneralisir. Pernyataan Anda itu adalah pernyataan seluruh rakyat Papua. Saya setuju. Saya ulang, siapapun dia, orang Papua sebagai tokoh intelektual atau tokoh apa, seperti Pak, kami tidak sebut namanya. Yang berikut saya BNGMC, pemuda mewakili masyarakat adat dari selatan tanah Papua yang ada yang dibacakan tadi 7 poin oleh Bapak Sekretaris Bagian Merah Putih Bapak Alphonse Yosi, itu yang menjadi tumpuan selama ini untuk merekrut apa yang menjadi cikal bakal daripada persatuan dan kesatuan masyarakat di tanah Papua. Oleh sebab itu, saya dan masyarakat, seluruh masyarakat Papua dan pada khususnya saya dari masyarakat Kabupaten Merauke sangat mendukung apa yang menjadi apresiasi dan dari pemerintah pusat untuk memberikan apresiasi dan perhatian yang apa yang menjadi perhatian pada saat ini dalam 7 poin ini. Terima kasih, selamat sore.